Halo, halo. Gimana nih kabarnya semuanya? Baik-baik aja kan? Atau masih pusing mikirin hasil ujian tengah semester? Waduh, banyak tugas. Gak apa-apa, semangat. Di balik banyaknya tugas, pasti besok dapat lagi kok. Nah, sejarah kali malam hari ini akan membawakan tentang kependudukan Jepang. Sip, 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 sip. Bisa dimulai ke Adam. Udah bisa dimulai ya? Ya, Oke, kali ini kita bakal bahas tentang pendudukan Jepang ya. Kependudukan Jepang ini berlangsung pada 1942 sampai 1945 sampai menyerahnya Jepang kepada sekutu. Jadi boleh diketahui ya kalau Jepang itu negara yang terisolasi, teman-teman. Lama banget terisolasi sampai akhirnya pada 1868 Jepang itu ngelakuin yang namanya restorasi Meiji. Nah, restorasi Meiji ini Jepang jadi kayak terbuka gitu, enggak jadi negara yang tertutup. Menerima banyak modernisasi yang ya gila-gilaan gitu. Bukti keberhasilan dari restorasi Meiji ini 1895 Jepang bisa ngambil Korea Selatan dari Cina. Korea ya tepatnya, enggak Korea Selatan doang sih. Oke. Nah, ini berlanjut pada 1941. Jepang takut nih Amerika bakal ngerebut Jepang. Jepang yang saat itu juga sering invasi gara-gara restorasi Meiji, akhirnya nyegah Amerika biar nggak bisa ngerebut Jepang kan, biar nggak bisa ngerebut Asia Pasifik termasuk Korea juga. Nah, akhirnya diserang nih pada 8 Desember 1900 7 Desember 1941 di Pearl Harbor. Jepang pada saat itu punya semboyan untuk Asia Pasifik, Hako Ichiyo, dunia dalam satu keluarga gitu. Jadi kayak Asia Pasifik ini jadi keluarganya Jepang. Jepang nganggap Asia Pasifik ini keluarga gue gitu. Jadi gue harus nyelamatin Asia Pasifik dari Amerika. Nah, pada saat itu Jepang masuk Indonesia pada 11 Januari 1942 lewat utara, teman-teman. Lewat utara itu di Kalimantan. Nah, pada 11 Januari itu berhasil nih mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Di situ juga ada penyerangan ya sama pasukan Kenil, tapi cuma dalam waktu 2 hari, karena Jepang emang kuat banget. Jepang itu bisa menguasai Balikpapan, Samarinda, Pontianak, Banjarmasin hingga Palembang. Jadi kayak kuat banget gitu Jepang bisa 2 hari bisa menguasai bagian utara. Lanjut Kak. Nah, Jepang kapan gitu menguasai Jawa? Periode Jepang menguasai Jawa ini pada Februari sampai Maret 1942. Kok bisa gitu kan menguasai Jawa? Jadi kayak Jawa itu nganggep Jepang itu sebagai saudara tua, apalagi Jepang bisa usir Belanda di Kalimantan gitu kan, kayak hebat banget gitu Jepang. Juga ngerasa kayak Jepang ini saudara saudara tuanya Indonesia gitu. Jepang bilang gitu. Dan masyarakat Jawa juga percaya sama ramalan Jayabaya. Ramalan Jayabaya ini isinya kayak bakal ada saudara tua yang berkulit kuning bermata sipit menguasai Nusantara hanya dalam waktu yang singkat sebelum Indonesia merdeka. Nah, masyarakat Jawa percaya kalau kedatangan Jepang ini sebagai pertanda, kalau orang Jawa bilang itu ancer-ancer Indonesia mau merdeka. Jadi kayak gitu sih. Jawa nganggep Jepang baik pastinya. Jawa nganggep Jepang akan membawa perubahan yang baik gitu bagi Jawa dan Indonesia. Nah,
pada di situ Jepang itu berhasil juga bujuk orang Jawa buat udah gak seneng sama Belanda, kayak semuanya udah Jepang berhasil, akhirnya Belanda pun menyerah melalui perjanjian Kalijati di Subang. Pada di situ Belanda diwakili Terporten dan Jepang diwakili Imamura, nyerahin kekuasaan dari Belanda untuk Indonesia dari Belanda ke Jepang. Lanjut Kak. Nah, tujuan utama dari Jepang masa Indonesia ini agak beda ya sama Belanda. Memang Belanda emang tujuannya juga ekonomi gitu, politik ekonomi. Nah, kalau Jepang ini lebih ingin ke sumber daya alam. Jepang butuh buat perang Asia pas apa? Apa tadi? Ada yang Oke, lanjut ya. Jadi Jepang menguasai Indonesia ingin sumber daya alamnya gitu. Ingin menguasai butuh minyaknya gitu. Di Indonesia pada saat itu banyak banget tanaman jarak ya. Tanaman jarak, minyak bumi, sumber daya alamnya banyak gitu. Jepang butuh itu buat bahan bakar buat alat-alat perangnya gitu. Jadi Jepang kayak mikir Indonesia bagus banget nih buat dikuasai karena kita bakal punya banyak cadangan sumber daya alam yang banyak kalau kita bisa menguasai Indonesia. Kayak gitu. Lanjut Kak. Nah, awal-awal tuh Jepang kayak gimana sih? Jepang ya awal-awalnya baik gitu kan sama Indonesia, kayak nganggep saudara tua. Tapi emang makin lama makin makin kelihatan gitu loh busuknya Jepang itu kelihatan banget makin lama, kayak udah Romusha, terus banyak propaganda juga gitu kan. Oke, lanjut Kak. Nah, ini contoh baik-baiknya Jepang ya. Pas Belanda nggak boleh nih berkibar. Nah, pas Jepang boleh, Indonesia Raya juga boleh, gitu kan. Bahasa Indonesia juga boleh kan. Pas Sumpah Pemuda udah disahin nih bahasa Indonesia. Nah, pas ngakuin banyak budaya Jepang, nyanyi lagu kebangsaan Jepang, Kimi Gayo, eh, kibarin bendera Jepang juga, termasuk hormat hormat membungkukkan badan Seikere ke arah Tokyo itu juga wajib, Indonesia juga harus gitu gitu. Ya, meskipun hal-hal ini itu boleh, tapi tetap ada budaya Jepang yang dimasukin gitu. Oke, lanjut. Lanjut Kak. Nah, organisasi-organisasi apa sih yang dibentuk pada masa Jepang gitu kan? Sebelumnya ada catatan ya, organisasi-organisasi yang didiriin pada masa Belanda itu nggak boleh pas masa Jepang, kayak Gerakan Politik Indonesia, Partai Indonesia Raya, Partai Kristen Indonesia, Indonesia Muda, Indische Partij itu nggak boleh karena emang Jepang takut gitu akan ada kekuatan Belanda yang bangkit dari situ. Akhirnya Jepang ngeluarin nih peraturan Osamu Shirei. Osamu Shirei itu kayak undang-undang 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 yang berlaku di Indonesia pada masa Jepang. Itu namanya Osamu Shirei, yang isinya organisasi yang didirikan pada masa Belanda itu nggak boleh berkembang pada masa Jepang. Alias organisasi yang didirikan pada masa Belanda itu harus dibubarin pada masa Jepang dan pada saat peraturan itu dikeluarin. Jadi Jepang gantinya dirikan organisasi baru yang memiliki maksud yang sama. Oke, lanjut Kak. Nah, ini salah satu ya organisasi pertama yang dibahas itu Gerakan 3A. Gerakan 3A isinya ini Asiano Hikari Nippon, Asiano Botai Nippon, Asiano Shidoshia Nippon. Asiano Hikari itu artinya Asia itu Jepang sebagai cahaya Asia, Hikari cahaya. Asiano Botai Nippon, Jepang sebagai pelindung Asia.
dan Shidoshi Nippon atau Jepang sebagai pemimpin Asia. Jadi gerakan 3A ini berfokus pada pendidikan ya, berpropaganda kalau Jepang yaitu pelindung, cahaya, dan pemimpin. Jadi rakyat Indonesia juga makin yakin gitu kalau Jepang ini bakal berprospek baik ke depannya dan bikin Indonesia bakal jadi merdeka. Karena sesuai dengan semboyan juga Hakko Ichigo, dunia dalam satu keluarga, Indonesia juga nganggap Jepang itu keluarga gitu. Nah, selanjutnya MIAI. MIAI ini sebenarnya berdiri pada 1937 yang dalam arti berdiri pada masa Belanda. Tapi MIAI ini jadi satu-satunya organisasi yang boleh berkembang pada masa Jepang. Organisasi organisasi yang didirikan pada masa Belanda tapi dibolehkan berdiri pada masa Jepang karena Jepang anggap organisasi Islam ini nggak bahaya. Apa organisasi Islam? Makanya Jepang nggak bubarin, bahkan melakukan pembaruan dengan diriin Mas Yumi sebagai sebagai penerus MIAI pada 22 November 1943. Ini penerus MIAI jadi Mas Yumi ya. Diketuai oleh Hashim Asari dan ya boleh berkembang dan diawasi, tapi tetap dalam catatan diawasi. Selanjutnya Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Ini didirikan sama 4 serangga ya. Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Haji Mas Mansur. Pusat Tenaga Rakyat ini berfokus sebenarnya pada gimana caranya mereka untuk bisa nyumbangin pikiran buat Indonesia, menuju Indonesia yang merdeka gitu. Ini juga buat narik simpati sebenarnya. Buat narik simpati warga Indonesia nih. Kalau Jepang serius benar-benar ingin merdekain Indonesia. Dan selanjutnya itu Jawa Kokai. Nah, Jawa Kokai ini sebagai penerus dari Pusat Tenaga Rakyat. Banyak yang ngerasa kalau Pusat Tenaga Rakyat itu disusupi oleh Jepang. Rakyat Indonesia juga makin khawatir kalau Putra ini sebenarnya nggak berorientasi pada kemerdekaan. Maka dari itu Jepang gantiannya sama Jawa Hokokai. Hokokai artinya itu himpunan kebaktian rakyat. Jawa Hokokai berarti himpunan kebaktian rakyat Jawa. Didirikan pada 8 Januari 1944 sebagai pengganti Putra ya. Nah, Jawa Hokokai ini dipimpin sama pejabat-pejabat Jepang. Kita lanjut, Kak. Nah, selanjutnya kita bakal bahas organisasi semi militer dan militer di Jepang. Perlu diketahui sebelumnya kalau yang memimpin Indonesia pada masa pendudukan Jepang pertama itu militer gitu loh. Dibagi 3 ya wilayah Indonesia. Yang Sumatera itu ibu kotanya di Bukit Tinggi, tentara yang bertugas tentara ke-25 Tommy Shudan. Untuk yang Jawa Madura itu pusatnya di Jakarta, dipimpin sama tentara ke-16 Asamusudan. Sisanya kayak Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan itu dipimpin sama Angkatan Laut kedua. Nah, gara-gara itu kayak organisasi semi militer dan militer itu ikut berkembang gitu di Indonesia. Dan ini tuh kayak kasih dampak positif juga kan ke Indonesia, jadi kayak Indonesia jadi paham gitu loh caranya nyerang musuh itu gimana gitu. Basic-basic kemiliteran itu gimana. Jadi lebih paham aja sih. Sebenarnya perbedaan militer dan semi militer tuh kelihatan ya. Kalau militer ini lebih ke pertahanan, kalau semi militer ini lebih ke ketertiban kayak gitu. Oke, lanjut Kak, kita bakal lihat organisasi militer seperti apa. Oke, yang pertama Heiho. Heiho ini pembantu prajurit Jepang. Jadi Heiho ini dibangun untuk bantuin prajurit Jepang kalau prajurit Jepang lagi kenapa-napa. Heiho yang bakal turun tangan. Nah, didirikan pada 2 September 1942. Kayak ngelakuin perekrutan, syarat-syaratnya itu usia 18 sampai 25 tahun, badannya harus sehat, lakuannya berlakuan dengan baik, dengan arti nggak ngelawan Jepang, dan pendidikannya minimal SD. Jadi itu tujuannya ya tadi sebagai pembantu prajurit Jepang. Oke, lanjut Kak. Ini peta.
pembela tanah air. Tujuannya ya peta buat ngelindungi daerahnya kalau suatu misal ada Belanda yang mau melawan secara diam-diam, peta siap gitu di daerah-daerah yang kecil-kecil nih buat ngelawan Belanda, buat ngelawan pengaruh asing gitu sih. Peta ini dibentuk dari Osamu Shirai tadi. Osamu Shirai itu undang-undang yang dibentuk pada masa Jepang. Peraturannya ini termasuk mengatur tentang pendirian peta juga, yang dikeluarkan Panglima Tentara ke-16 Osamu Shodan yang berkuasa di Jawa dan Madura. Pendirian peta ini awalnya bagus sih, tapi memang pada akhirnya peta nanti ngelakuin pemberontakan yang dipimpin Supriyadi di Blitar. Kayak gitu sih. Oke, lanjut. Selanjutnya mungkin Kak Kay. Nah, tadi kan udah dibahas tentang organisasi militer, contoh-contoh organisasi militer oleh Kak Adam. Sekarang, contoh-contoh organisasi semi-militer. Yang pertama adalah Seinedan. Seinedan ini adalah barisan pemuda yang berumur 14 sampai 22 tahun, berdiri pada tanggal 9 Maret 1943. Tujuan didirikannya Seinedan ini mendidik dan melatih para pemuda agar dapat mempertahankan tanah air Indonesia dan mempersiapkan para pemuda Indonesia untuk membantu tentara Jepang. Jadi ini versi minornya dari Heiho. Selanjutnya Suishintai atau barisan pelopor. Suishintai ini dibentuk bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan rakyat. Jadi dulu waktu zaman Jepang, setiap masyarakat ini diberi pendidikan militer agar siap sedia kalau keadaan wilayah Indonesia ini tiba-tiba diserang itu jadi bisa melawan. Suishintai ini dibentuk pada tanggal 14 September 1944 dan diresmikan pada tanggal 25 September 1944. Tokoh yang menjadi anggota Suishintai adalah, jadi tokoh-tokoh yang terkenal dari barisan ini adalah Bung Karno, Otto Iskandar-Dinata, dan R.P. Suroso. Selanjutnya, Kak. Selanjutnya, Keibodan, atau yang dikenal sebagai Barisan Pembantu Polisi. Keibodan ini dibentuk bertujuan untuk membantu tugas-tugas kepolisian dan mengambil anggotanya itu dengan umur antara sekitar 23 sampai 25 tahun. Dibentuk pada tanggal 29 April 1943 dan Keibodan ini di bawah pengawasan polisi Jepang secara ketat agar anggotanya tidak terpengaruh oleh golongan nasionalis. Selanjutnya, Fujinkai atau himpunan wanita. Nah, zaman dulu tuh saat zaman Jepang tuh semuanya itu dimanfaatin, kayak pemudanya, orang-orang yang masih produktif, kayak cewek juga bisa masuk jadi tentara juga. Nah, Fujinkai ini menaungi cewek-cewek yang cewek-cewek sih, wanita-wanita 15 tahun ke atas untuk membantu tentara Jepang, kayak buat jaga logistik atau pengobatan gitu. Nah, Fujinkai ini dibentuk pada bulan Agustus 1943. Tujuannya untuk membantu tentara Jepang dalam perang dan bertugas di garis belakang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Ketika situasi perang semakin memburuk, Fujinkai juga diberi latihan militer sederhana agar dapat membantu perang. Bahkan pada tahun 1944 dibentuk pasukan Sri Kandi. Selanjutnya, Kak. Dan yang terakhir adalah Hizbullah. Didirikan pada tanggal 15 Desember 1944, beranggotakan pasukan sukarelawan pemuda Islam yang dinamakan Hizbullah, Tentara Allah, yang dalam bahasa Jepang disebut Kaikyo Seinen Teishinti. Ketua pengurus pusat Hizbullah adalah Kiai Haji Zainul Arifin dan wakilnya adalah Muhammad Rum Hizbullah
merupakan organisasi semi militer berada di bawah naungan Masyumi. Selanjutnya, Kak. Nah, beberapa tindakan Jepang selama penjajahan di Indonesia itu kayak apa sih? Yang pertama, mengadakan Romusa. Saya yakin pasti semuanya sudah tahu Romusa, yaitu kayak sejenis sama seperti kerja rodi, namun ini katanya itu lebih parah. Romusa adalah tenaga kerja paksa yang dipaksa untuk bekerja demi kepentingan Jepang. Jadi untuk buat kepentingan Jepang, buat kepentingan militer juga, kan Jepang waktu saat itu juga lagi aktif-aktifnya perang di Perang Dunia Kedua. Terus selanjutnya, para petani diawasi secara ketat dan hasil pertanian harus diserahkan kepada pemerintah bala tentara Jepang. Nah, para petani dulu itu diawasi sangat ketat. Kalau ada yang ketahuan menyelundupkan atau menyelewengkan hasil tani itu bakal dihukum berat. Terus selanjutnya, hewan peliharaan penduduk dirampas secara paksa untuk dipotong guna memenuhi kebutuhan konsumsi perang. Nah, seperti yang aku udah jelasin, aku ucapin kalau Jepang itu lagi aktif-aktifnya di Perang Dunia. Nah, kebutuhan pangan itu sangat meningkat. Terus hewan-hewan yang ada itu diambil terus dibuat logistik sama tentara-tentara Jepang. Selanjutnya, Kak. Nah, selama penjajahan Jepang, bangsa Indonesia itu nggak diem aja. Pasti ada perlawanan-perlawanan di beberapa daerah Jepang. Di beberapa daerah Hindia Belanda atau Indonesia. Yang pertama, perlawanan di Aceh pada tanggal 10 November 1942. Terjadi penyerangan terhadap Jepang di Kot Pilieng. Penyerangan tersebut dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil yang merupakan seorang guru mengaji di Kot Pilieng. Sebanyak 2 kali Jepang berusaha menaklukkan wilayah Kot Pilieng. Dua-duanya pun berhasil digagalkan oleh rakyat Aceh dengan serangannya dan berhasil memukul mundur Jepang ke daerah Lok Sumawe. Kemudian pada serangan ketiga, Jepang berhasil merebut Kot Pilieng dan Tengku Abdul Jalil harus gugur di tempat saat sedang beribadah. Yang kedua, Kak. Selanjutnya, Kak. Nah, yang kedua, perlawanan di Singaparna atau Singaparna itu daerah di Tasikmalaya. Pada masa itu, rakyat Singaparna dipaksa untuk mengikuti upacara Seikere. Upacara Seikere itu merupakan upacara penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkuk ke arah matahari terbit. Nah, menurut masyarakat Singaparna pada saat itu kan adat ini tuh tidak sesuai sama norma dan adatnya masyarakat Singaparna yang didominasi sama masyarakat Islam. Menurutnya ini kayak musyrik lah. Nah, dengan cara seperti ini, masyarakat Singaparna merasa sangat dipermalukan dan dilecehkan. Selain itu, mereka juga merasa menderita karena diperlakukan secara sewenang-wenang dan kasar oleh Jepang. Akibatnya, pada bulan Februari 1944, rakyat Singaparna melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pasukan perlawanan dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa. Akan tetapi Jepang berhasil menangkap Kiai Zainal Mustafa pada tanggal 25 Februari 1944. Dan pada tanggal 25 Oktober 1944, Kiai Zainal harus menghentikan perjuangannya setelah beliau dihukum mati. Selanjutnya, Kak. Yang ketiga,
perlawanan rakyat di Indramayu. Masyarakat Indramayu itu dipaksa jadi Romusa. Jadi gak hanya di Indramayu, tapi seluruh wilayah jajahan Jepang itu dipaksa untuk Romusha. Bekerja di bawah tekanan dan diberlakukan secara sewenang-wenang. Jadi Romusha pada zaman saat itu tuh nggak kayak zaman sekarang. Kalau gimana ya, kayaknya nggak pernah diperlakukan baik, kayak ada jam makan siang atau bisa pulang. Jadi kayak dipaksa kerja terus-menerus kayak robot. Nah, oleh karena itu, masyarakat Indramayu juga melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pemberontakan tersebut terjadi di desa Kaplongan pada bulan April 1944. Selanjutnya, beberapa bulan kemudian, tepatnya tanggal 30 Juli 1944, terjadi pemberontakan di desa Cidempet, Kecamatan Loh Bener. Selanjutnya, Kak. Perlawanan masyarakat di Blitar atau yang dikenal pemberontakan PETA. Nah, PETA ini kan organisasi bentukan Jepang. Namun kan didominasi sama masyarakat pribumi. Nah, lama-lama ini kan pada awalnya Jepang ini kan baik sama Indonesia. Namun lama-lama itu mulai terlihat sisi ambiusnya atau sisi kejamnya. Nah, PETA ini lama-lama ini membangkang karena tidak tega atau gimana ya, sedih. Bukan sedih sih, mungkin marah melihat perlakuan Jepang kepada masyarakat Indonesia yang dipaksa Romusha, yang semua sumber daya alamnya dikeruk. Terus akhirnya PETA melakukan pemberontakan pada tanggal 14 Februari 1945 yang dipimpin oleh Supriyadi. Pemberontakan ini merupakan pemberontakan terbesar pada masa kependudukan Jepang. Ini disebabkan karena perwira PETA kerap direndahkan oleh Jepang. Para Shidokan melatih mereka bersikap congkak dan sombong. Mereka juga tidak tahan melihat Romusha dan pemerasan yang dilakukan Jepang. Selanjutnya, Kak. Nah, akhir dari kependudukan Jepang menjelang tahun 1945, situasi Perang Dunia di front Pasifik semakin mendesak bagi Jepang. Rentetan kekalahan terus menghampiri Jepang di berbagai pertempuran di tengah kondisi terdesak. Saat itu, Jepang mengeluarkan janji kemerdekaan kepada Indonesia yang disampaikan oleh Perdana Menteri Koiso pada tanggal 7 September 1944. Dengan iming-iming kemerdekaan diharapkan dapat mengambil simpati rakyat Indonesia untuk membantu Jepang yang semakin terdesak. Nah, tidak hanya Indonesia juga, tapi seluruh daerah jajahan Jepang untuk menarik simpati. Jadi kayak, wah, kalau Jepang menang di Perang Dunia, kita bakalan merdeka nih. Tapi itu hanya akal-akalan Jepang agar bisa memenangkan di front Pasifik. Nah, tindak lanjut dari janji Koiso adalah dibentuknya BPUPKI dan PPKI untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan bagi kemerdekaan Indonesia. Kondisi semakin buruk bagi Jepang setelah bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Bersama dengan itu, Soekarno, Hatta, dan Rajiman dipanggil menghadap ke Dalat, Vietnam, dan oleh Marsekal Terauchi. Sepulangnya tokoh-tokoh nasionalis dari Dalat, terdengar kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu.
Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Kekaisaran Jepang menyerah pada tanggal 14 Agustus 1945 dan ditandatangani secara resmi pada tanggal 2 September 1945. Menyerahnya Jepang membuat Indonesia berada dalam keadaan vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Hal tersebut segera dimanfaatkan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, Kak. Nah, kita buat secara ringkas. Pada menjelang tahun 1945, Jepang terdesak oleh sekutu. Selanjutnya, pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso menjanjikan kemerdekaan pada Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima oleh sekutu. Kemudian, bom atom dijatuhkan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh sekutu. Kemudian, 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, kalau pembahasan setelah Jepang menyerah sekutu akan dibahas pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang kemerdekaan Indonesia dan masa-masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Kak. Nah, terima kasih atas partisipasi para teman-teman. Jika ada pertanyaan, boleh boleh diketik atau boleh langsung dinyalakan mikrofonnya. Halo, ini ada yang masih nggak paham nggak tentang penjelasannya tadi? Jadi semuanya udah paham tentang yang dibahas tadi, atau ada yang masih belum paham? Apakah ada pertanyaan tentang tadi? Iya, nanti ada rekodnya kok. Tenang aja. Ada pertanyaan nih. Jembatan keledai buat hafalan organisasi Jepangnya. Kayaknya sih atau juga kalau aku sih mungkin harus diambil secara singkatnya sih. Gimana kalau tentang bagaimana dengan Kak Azam sendiri? Gimana, Kak? Oh iya, ada pertanyaan dari Rido. Raigun dan Kaigun itu apakah? Sebentar ya, kita keep dulu. Maaf juga kalau tadi kelewat. Halo Kak Azam, masih di sini kan Kak Azam? Iya, halo, halo. Nah, Oke, apa? Tadi kan ada yang tanya dari Bui Gui. Nah, ini cara hafalin organisasi Jepangnya itu kayak gimana, Kak?
nggak hafalin. Kalau aku sih ya emang dibagi dulu gitu loh, semi militer apa gitu. Tapi kalau ada metode lain ya boleh sih. Aku soalnya emang lebih bisa ngafalin kalau gitu. Klasifikasiin aja. Ini ada pertanyaan lagi. Ada nih Kak dari Rido. Haigun dan Kaigun itu apa Kak? Oh, Raigun. Kalau aku Raigun kurang paham sih. Kalau Kaigun itu angkatan angkatan laut ya. Angkatan laut Jepang itu namanya Kaigun. Kalau angkatan daratnya Jepang itu namanya Rikugun kalau nggak salah. Itu pas pemerintahan militer kan ada apa ya? Yang mimpin kan ada angkatan darat sama angkatan laut ya. Di Jawa, Madura sama Sumatera itu pemimpinnya namanya Rikugun. Kalau yang di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, pokoknya daerah selain Jawa, Madura, dan Sumatera itu dipimpin angkatan laut yang pemimpinnya namanya Kaigun, jabatannya kayak gitu, mungkin gitu sih, mungkin ya ada tambahan. Terima kasih Kak Sinta udah diberi pemahaman. Aku juga nggak terlalu paham tentang jembatan keledai itu kayak apa. Maaf ya. Ada lagi nggak yang belum paham? Rido udah paham kan tentang pertanyaan tadi? Tentang jawabannya dari Kak Azam tadi. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Ini nggak ditinggal tidur kan ya? Mungkin penjelasan sejarah kayak bikin ngantuk gitu. Paham semua kan semuanya? Karena udah paham, eh, sebaiknya diakhiri aja ya. Untuk soal post testnya nanti dikirim setelah meeting ini berakhir. Terima kasih untuk yang udah hadir atas pertemuan kali ini. Bila ada kata yang salah atau informasi yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, Dokumentasi dulu yuk. dokumentasi dulu, guys. Ya, udah keluar semua. Nggak apa. Ini kan masih 18 ya. Ini on cam nggak, Kak Mede On sama cam Kak Sinta? dong. Ayo guys, on cam. Ayo guys, on cam. Kak Mede dibantu SS ya, Kak. Oh iya, jangan lupa isi G-form ini ya buat eval. Ini udah difotokan ya.
Nah, udah didokumentasikan nih guys. Boleh keluar kok sekarang. Makasih.